Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Raffi Farozi dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktik pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi restoran sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dijalankan menggunakan NetBeans IDE dan berfungsi untuk melakukan pemesanan makanan serta menghitung total biaya, pajak, biaya pelayanan, dan diskon atau promo yang berlaku. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat simulasi sederhana dari sistem pemesanan restoran. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu menampilkan daftar menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan hingga maksimal 4 menu, menghitung total biaya pesanan dengan pajak dan biaya tambahan, memberikan promo atau diskon sesuai ketentuan, dan terakhir, menampilkan struktur pesanan lengkap di layar. Oke, kita masuk ke struktur program. Jadi, di struktur program ini terdapat dua kelas utama, yaitu adalah kelas menu dan juga kelas main. Yang pertama yaitu adalah kelas menu. Kelas menu ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran seperti nama, harga, dan kategori. Berikut adalah cuplikan kode yang saya telah buatkan. Di sini ada di kelas menu, di mana kelas menu ini terpisah dengan kelas main. Jadi di kelas menu cuma berisikan tentang program data tersebut, yang dimana di sini ada public class menu. Yang di sini ada string nama, double harga, string kategori, dan juga di bawahnya adalah pengulangan dari kode tersebut supaya bisa di output nanti saat hasilnya jadi. Kelas ini bertindak sebagai blueprint atau hanya sebagai template untuk setiap item menu tersebut. Jadi data menu ini kemudian disimpan dalam bentuk array of object, yang dimana array of object ini ada di kelas main. Ya, seperti yang kalian lihat kodenya seperti ini. Yap, di sini ada yang namanya menu makanan. Jadi di sini menu makanan, yang di bawahnya menu minuman. Dan yap, di sini kodenya seperti ini. Dari sini new menu, di dalam kurung ada nasi padang, ayam goreng, dan sebagainya macamnya. Itu adalah menu makanan. Jadi ini array of object untuk menu makanan dan juga menu minuman dari kelas menu tersebut. Jadi dia ada di kelas main. Kenapa array of object ada di kelas main? Karena kelas menu itu fungsinya hanya mendefinisikan bentuk data, atau misalnya strukturnya dari item satu item seperti itu ya, seperti nama, harga, atau kategori. Jadi array of object itu masuk ke kelas main karena kelas main ini menjadi pengelola program utamanya. Disinilah saya menampilkan daftar menu, menerima input user, menghitung total, dan mengatur logika program. Oke, jadi di situ ya. Kenapa saya tidak masukkan ke kelas menu? Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian ada yang namanya kelas main, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kelas main program yang menampilkan daftar menu tersebut ke layar dan meminta pengguna untuk memasukkan pesanan. Yap, seperti yang saya bilang tadi, di dalam sini ada yang berupa array of object ya, dan juga ada juga isi dari program tersebut, yang dimana di sini untuk menjalankan program utama. Karena tidak diperbolehkan untuk menggunakan perulangan, saya menggunakan 4 blok input manual untuk 4 menu berbeda, seperti yang saya perlihatkan di sini. Nah, jadi di program ini saya membuat
manual 4 kali, yang dimana di sini ada input pesanan tanpa loop manual 4 kali. Jadi di sini ada double total sama dengan 0, double total makanan sama dengan 0, dan double total minuman sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada pengulangan sama sekali. Yap. Oke. Sekarang kita bahas tentang logika perhitungan dan struktur keputusan. Setelah pengguna memasukkan pesanan, program akan memanggil metode hitung harga untuk mencari harga setiap menu berdasarkan nama yang dimasukkan. Selanjutnya, program menghitung total pesanan lalu menambahkan pajak sebesar 10%, seperti yang telah ada di tugas 1 yang dimana saya menambahkan pajak 10% dan juga biaya pelayanan sebesar 20.000. Yap, seperti ini tampilan dari kodenya ya, saya tampilkan, yang dimana di sini ada yang namanya double pajak. Jadi di sini tulisannya double pajak, dan juga ada yang namanya double pelayanan ya 20.000. Jadi di sana ada 20.000, double total akhir sama dengan total plus pajak plus pelayanan. Jadi seperti ini kode yang saya buat untuk hitung pajak dan biaya pelayanan. Setelah itu, digunakan struktur keputusan if else untuk menentukan promo dan juga diskon. Jika misalnya total pesanannya lebih dari 100.000, maka pengguna akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Namun, jika total pesanannya lebih dari 50 atau kurang dari 100.000, pelanggan atau pengguna akan mendapatkan promo saat beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Setelah semua proses selesai, program mencetak struk pemesanan ke layar. Struk ini berisi informasi pesanan, pajak, biaya pelayanan, serta diskon atau promo yang diterapkan sesuai dengan total biaya yang mereka belanjakan. Jadi tampilan hasil outputnya seperti ini. Jadi di bawahnya itu ada struk pemesanan yang dimana di situ sudah dituliskan total pesanannya juga, pajak 10%, biaya pelayanan, promonya juga. Karena di sini saya menerapkan lebih dari 50.000 atau kurang dari 100.000. Jadi di sini dia mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Ya, bebas minuman apa aja. Ya, di sini di bawahnya juga ada total bayar. Jadi sudah semuanya itu terus dijumlahkan dan di bawahnya ada total bayarnya. Jadi total bayarnya segini. Oke. Di bawahnya juga tidak lupa saya untuk mengucapkan terima kasih telah berkunjung di kodenya tersebut supaya terlihat lebih sopan juga. Jadi kesimpulannya yaitu adalah program ini telah memenuhi syarat dari setiap ketentuan tugas yang telah diberikan, yaitu menggunakan kelas dan objek seperti menu dan main. Terus itu memanfaatkan array untuk data menu. Dan yang ketiga yaitu menggunakan struktur keputusan if else dalam perhitungan total biaya, pajak, dan diskon. Yang keempat, tidak menggunakan perulangan. Dan yang terakhir yaitu adalah menampilkan hasil dalam bentuk struk pesanan restoran. Demikian penjelasan dari saya mengenai program aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.